Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya sebelumnya masih ingat dengan saya? Iya, boleh disebutkan saya siapa? Susnaura. Betul sekali, ini masih dengan Ibu Hanum ya. Oke, sesuai janji kita kemarin, kita akan bertemu di jam 9 pagi di ruangan ini untuk membahas tentang cara makan yang baik dan benar dan manfaat makan untuk ibu itu apa. Begitu ya. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Ibu hari ini perasaannya bagaimana? Baik, lebih baik. Baik, lebih baik dari kemarin ya. Nah, saya lihat-lihat juga Ibu terlihat tampak lebih segar, lebih bersih dan lebih rapi juga. Untuk selanjutnya Ibu bisa tetap terus pertahankan ya Ibu ya. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya dulu ke Ibu. Ibu tuh kalau makan sehari berapa kali? 3. 3 kali sehari. Bagus Ibu, sudah benar. Nah, kalau misalkan untuk minum sehari itu Ibu minum berapa gelas? Bisa sampai 10. 10 gelas. Bagus ini. Itu apa saja sih yang biasanya disiapkan kalau misalkan kita makan? Sendok, Iya, terus piring, betul sekali. Nah, kalau Ibu makan tuh Ibu biasanya makan di mana? makan di kamar, biasanya nggak di ruang makan. Oke. Terus apa yang Ibu lakukan setelah makan biasanya? Tiduran. Tiduran. Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan makan dan minum dan bagaimana cara makan dan minum yang benar. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya Ibu mau berbincang-bincang berapa menit? 15 menit ya, karena sekarang jam 9, berarti nanti kita selesainya jam 9.15. Tepatnya kemarin mau di sini saja kan ya Ibu? Oke, kalau begitu kita mulai ya. Setelah Ibu, sekarang kita akan diskusikan tentang kebutuhan makan pada orang dewasa seperti Ibu dalam satu hari. Nah, kebutuhan per hari orang dewasa untuk perempuan yaitu sekitar 200 sampai 220 kalori. Nah, kalau misalkan buat laki-laki itu 240 sampai 2800 kalori setiap harinya. Biasanya orang dewasa itu membutuhkan semua itu didapat dari makanan pokok untuk memberi rasa kenyang seperti nasi, kentang, singkong dan lain-lain. Terus selain makanan tersebut itu kita juga harus disandingi dengan lauk Ibu. Lauknya itu misalkan ada telur, ada ikan, dan ada sayur mayur. Selain itu, sayur-sayuran itu diberikan untuk memberikan rasa segar dan melancarkan proses menelan makanan karena biasanya dihidangkan dalam bentuk berbuah. Contohnya ada sayur lodeh, sayur asem, dan sayur sop. Selain itu, mengonsumsi buah juga sebagai pelengkap Ibu supaya nanti gizinya itu bisa tercukupi. Jangan lupa juga untuk minum 8 sampai 10 gelas per hari, yaitu 250 ml atau 2 liter per harinya. Nah, bagaimana? Apakah Ibu sudah mengerti? Kita harus tahu kebutuhan makan dan minum. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap optimal dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Terus juga agar tubuh itu mendapatkan gizi yang cukup. Nah, pada saat makan dan minum kita juga harus dengan cara yang benar. Apakah Ibu tahu cara makan yang benar itu seperti apa? Tahu ya. Kalau misalkan kita makan, alat yang dibutuhkan itu ada piring, sendok, dan gelas seperti itu. Nah, gunanya yang pertama, piring itu adalah untuk tempat makanannya seperti nasi dan lauk-lauknya. Terus kalau misalkan gelas adalah untuk tempat minum. Kalau sendok dan garpu itu untuk alat memasukkan ke dalam makanan, ke dalam mulut. Nah, kalau boleh tahu, kalau sebelum makan dan sesudah makan apa yang biasa Ibu lakukan? Tahan dan berdoa. Itu sebelum. Kalau sudah? Berdoa, cuci tangan, dan membersihkan alat makan yang sudah dipakai. Ya, bagus sekali. Jangan lupa buat cuci tangan itu pakai sabun ya. Baik, kita praktekkan ya Ibu ya. Pertama kita siapkan piring dan sendoknya. Nah, sebelum itu kita makan harus sambil duduk, jangan sambil berdiri. Sebelum makan juga harus berdoa. Coba Ibu yang pimpin doa makan itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, betul sekali. Nah, selanjutnya setelah berdoa, cuci tangan berdoa, kita mengambil makanan dari piring dan memasukkan ke mulut secara pelan-pelan aja. Coba dipraktekkan Ibu. Iya, bagus sekali. Nanti bisa dilanjutkan sampai makanannya habis. Nah, setelah selesai makan, jangan lupa untuk mencuci piring dan sendoknya. Setelah itu juga jangan lupa untuk mencuci tangan, seperti itu. Nah, karena sekarang sudah jam 9.15, waktunya sudah selesai. Apakah yang tadi saya jelaskan Ibu sudah paham? Nah, setelah kita berbincang-bincang, kalau boleh tahu bagaimana sih perasaan Ibu?
Jadi lebih tahu. Jadi lebih tahu cara makan dan minum yang benar, gitu ya. Nah, apakah Ibu bisa menyebutkan alat apa saja yang digunakan saat kita makan dan minum? Gelas, piring, sendok. Gelas, piring, sendok. Nah, setelah makan apa saja yang harus kita lakukan? Berdoa, cuci tangan, dan membersihkan alat-alatnya. Betul sekali, Ibu sudah paham ya cara makan dan minum yang benar itu seperti apa. Baik, kalau begitu nanti kita masukkan makan dan minum ke dalam jadwal harian Ibu. Lalu seperti biasa ya Ibu nanti dicatat sesuai apa yang Ibu lakukan sesuai jadwal ya, seperti yang kita sudah jelaskan kemarin. Kayak mandi 2 kali sehari, habis itu berdandan, memotong kuku, dan makan. Baik, karena sudah selesai, saya izin kembali ke ruangan. Nah, besok kita akan bertemu lagi untuk membahas mengenai BAB dan PAK. Untuk waktunya Ibu mau jam berapa? 9. Jam 9, tepatnya di sini saja. Oke, kalau begitu besok jam 9 pagi kita akan bertemu di sini untuk membahas mengenai BAB dan PAK. Begitu ya, sebelum saya kembali apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu saya izin kembali ke ruangan. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas sembuh. Permisi Ibu. I just had to let you know you're